Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Rasidi. Kali ini saya mau sharing atau mau bikin video tentang sepeda lipat saya. Jadi ini sepeda lipatnya itu sepeda lipat model zaman dulu ya. Tapi ini buatan Elemen dan mereknya ini City Folding. Bahannya udah alloy. Saya dapetin full bike-nya beli second harga 1 jutaan. 1.050.000 ya. Jadi saya beli second ya, terus saya coba upgrade dikit-dikit. Nah, kira-kira apa aja yang saya upgrade? Kayaknya ini hampir semua di-upgrade deh sama saya. Tapi yang jelas ini udah cukup enak ya. Frame udah alloy. Terus gear set juga udah mumpuni. Ya, maksudnya disesuaikan dengan budget ya. Karena kalau misalnya mau ngebangun sepeda lipat, otomatis disesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Kebutuhan saya paling buat olahraga dengan kontur Bandung yang naik turun, otomatis saya bikin cranknya nggak terlalu besar ya. Jadi pakai cranknya, kita mulai dari crank aja ya. Cranknya ini pakai crank merek Advan ya. Ini murah kok, nggak terlalu mahal. Advan ini paling besarnya 53. Jadi nggak gede-gede amat tuh. Kalau sekarang kan lagi seru-serunya pakai cranknya yang gede tuh, minimal 56 atau enggak 58, ataupun yang ototnya udah gede pakainya 60 gitu kan. Tapi saya pakai yang standar aja, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, di 53T. Nah, sedangkan yang kecilnya ini kurang lebih sekitar 38 gitu ya. Cuman memang saya nggak pakai FD-nya ya. Ini kalau memang mau dipindahin, saya tinggal dorong aja gitu ke sana sedikit lah. Nanti dia pindah ke sana gitu kan. Nah, itu pun kalau misalnya saya dapat kontur yang cukup terjal ya. Kalau hanya sekitar dago sih nggak jadi masalah sih, nggak perlu diganti-ganti gitu. Paling main di sprocket. Nah, terus ini saya pakai grup setnya A5 LTW ya. Nah, ini saya beli second juga. Ini copotan dari Troy ada yang jual tuh di OLX, di Facebook saya tanya, dapat harga kurang lebih sekitar 400 ribuan bareng sama shifternya sama LTW A5 ya, 9 speed ya, 9 speed. Terus untuk sprocketnya saya pakai merek Oxo tuh kurang lebih harganya 200-an lah ya. Cuman saya dapat second juga, jadi harganya cuman 150.000. Ini ukurannya 11T sampai 40T. Terlalu gede ternyata, karena frame saya ternyata mentok kalau dikasih 40T. Nah, jadi kayak gini nih. Tuh, rantai kena ke atas. Nah, gini. Jadi ini mentol ke sini. Jadi gini. Harusnya maksimal saya harus pakai yang 28T maksimalnya. Jadi kayaknya nanti kemungkinannya saya bakal ganti sprocketnya 9 speed tapi sampai 28T deh yang paling besar gitu. Biar nggak kena ini. Gitu. Jadi crank pakai Advan ya, 53T harga 2,5-an. Sprocket pakai Oxo. Kalau misalnya beli barunya sekitar 200-an. Nah, ini RD-nya pakai LTW, shifter pakai LTW. Sebenarnya kebanyakan orang ngeluhin shifternya lambat ya sama ngaclok gitu. Tapi saya mensiasatinya, si kabel yang di dalam ininya dikasih pelumas lagi. Saya kasih pelumasnya Olimatic, jadi lebih loncer. Nyangkutnya nggak parah banget gitu. Nah, tapi ada juga yang pakai shifternya diganti pakai Alivio. Cuman memang agak mahal sih Alivio. Si shifternya aja kurang lebih sekitar 200-an lah ya. Jadi saya tetap aja pakai LTW deh, biar nggak pusing-pusing amat nyetingnya mungkin ada beberapa orang yang ngaclok-ngaclok ya, tapi kalau misalnya udah pas enak kok dipakainya. Terus dari segi remnya saya masih pakai V-brake ya. Selain budgetnya nggak cukup, V-brake itu bikin ringan, nggak terlalu berat dibandingin sama cakram. Nah, ini mereknya Radius, harganya 125.000 satu set, udah sama
ininya, handle remnya. Dan ini alloy ya. Tuh, ini radius depannya juga. Cukup lah. Ini harga 125 udah beres semuanya. Nah, terus saya pakai ininya juga berubah ya, handle postnya. Handle post saya pakainya yang punya copotan Troy. Dapat harga 400.000 ya. Cuman memang di sininya karena memang ininya yang standar ya 22,2. Jadi memang harus pakai adapter. Nah, saya beli adapternya itu dari besi ya, harganya 160 ribuan. Jadi harus pakai adapter dulu, baru bisa pakai yang sistem kayak gini, OS ya. Ada kok yang jual di Tokopedia harga segituan. Cuman memang yang saya kebetulannya dapatnya yang besi, bukan yang alloy. Jadi dalamnya kadang-kadang kalau misalnya kena air karatan ya. Tapi nggak masalah lah, ada di dalam ini. Nah, ini handle postnya udah teleskopik. Jadi bisa dinaikin ke atas ke bawah ya. Terus ininya juga bisa di setting di bawah, di kurang ke atas kayak kurang ke bawah kayak. Nah, udah cukup oke lah. Cuman kelemahannya kalau misalnya yang ada teleskopiknya ini, kadang-kadang kalau misalnya kurang kuat di sininya, ada kunci baut L-nya di sini nih. Nah, ini itu suka bunyi kirat-kirat, kurang rigid lah. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang melengkung atau nggak ada sambungan, itu juga oke lah ya. Terus untuk handlebarnya saya pakai copotan Troy juga, biasa beli bekas, dapat 100.000 udah dapat ini, dapat bel juga, dapat bel, terus dapat sarung jok dikasih. Cuman joknya udah saya ganti. Nah, untuk seat post saya nggak ganti ya, masih bawaannya. Cuman memang saya pakai pakai stiker yang model karbon-karbonan. Cuman 20.000 jadi model kayak karbon. Terus saddle-nya saya pakai merek Velo ya. Modelnya kayak gini nih. Ini harganya 120-an, terus cukup enak lah. Ya. Kalau untuk perjalanan kurang lebih sekitar 40 km masih cukup nyaman. Oh iya, untuk rantai saya pakai merek FG ya. Barunya tuh kurang lebih sekitar 200-an ya. Saya beli di Shopee, dapat harga paling murahnya 160, tapi dikirimnya dari China. Biasa AliExpress ya. Jadi harganya dapatnya 150.000, lumayan. Terus BB saya masih pakai BB kotak ya. BB-nya BB kotak, bukan BB Holotech 2 gitu kan. Karena pertimbangannya ya budgetnya cukupnya segitu, tapi ini udah cukup enak kok loncer. Nah, untuk untuk pedalnya saya pakai punya copotan yang Federal saya ya, yang dulu. Kalau sekarang harganya paling 60.000. Ini masih pelor, bukan bearing, tapi cukup loncer tuh. Enak lah, sama tapaknya juga gede ya. Nah, ini yang agak lumayan, saya upgrade wheel setnya tuh copotan Jet 9 ya. Harganya dapat 900.000 ya. Nah, tapi udah kayak gini kan model Eclipse itu kan, Jet 9. Terus ininya udah keset. Jadi kan enak nih. Ya. Ada buat dudukan piringan cakram depan belakang. Jadi kalau misalnya nanti mau upgrade ke cakram bisa aja. Terus untuk bagian ininya, karena pas beli wheelset tuh nggak dapat ini ya, quick release-nya. Saya beri merek Voltec. Harganya 120-an. Dan ini bagus nih. Lihat. Cukup. Oh, yang ini ketutup. Tuh. Ya, bagus lah ini segini. Ya, baru upgrade segitu. Nah, ini saya beli lampunya harga 15.000. 18.000 Teng di Tokopedia. Tapi lumayan lah, membantu banget. Ini pakai batu baterai ya. Oke. Segitu aja paling video singkat tentang upgradean sepeda saya yang asalnya dari standaran sampai kayak gini. Dan ini nyicil ya, enggak langsung jadi bread kayak gitu, enggak. Oke, makasih banyak.
Kalau ada yang mau ditanyain, komen di bawah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.